Empat pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap periode 2024 sampai 2029 resmi dilantik. Adapun Ketua DPRD dijabat kembali oleh Taufik Nur Hidayat dari PDI Perjuangan. Sementara Wakil Ketua DPRD dijabat oleh Indah Mayasari dari Partai Kebangkitan Bangsa, Suyatno dari Gerindra, Cindy Syakir dari Golkar. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, dipandu Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Mateus Sukusno Aji saat rapat paripurna di gedung DPRD Kamis 24 Oktober 2024. Setelah dilantik, Taufik selaku Ketua DPRD menyampaikan akan segera membuat alat kelengkapan Dewan AKD serta akan menyusun jadwal 5 tahunan dan jadwal 1 tahunan. Nanti, Bamus akan rapat untuk jadwal tiap bulan. DPRD bersifat aspiratif, maka pada saat ada masukan dari masyarakat, nanti akan disoundingkan dan dibicarakan lalu disampaikan di sidang paripurna, karena DPRD adalah penyambung lidah rakyat. Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra, Suyatno menyampaikan langkah pertama beliau menjabat Wakil Ketua DPRD akan bersinergi dengan Ketua DPRD dan pimpinan yang lain beserta anggota DPRD untuk bekerjasama meningkatkan kinerja lembaga. Kinerja sebelumnya sudah bagus, maka akan ditingkatkan sesuai tupoksi yaitu bidang pengawasan. Pengelolaan anggaran tidak lepas dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Terlebih pemilihan kepala daerah yang baru harus bisa sinkron dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan kepemimpinan yang baru, Suyatno berharap kinerja semakin meningkat, bisa menjunjung tinggi lembaga legislatif, dan bisa bekerja sama dengan eksekutif untuk kepentingan masyarakat, karena mereka dipilih untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi dari masyarakat. Langkah awal pimpinan Dewan, Pak. Langkah pertama, bukan langkah awal, langkah pertama kita. Yang pertama setelah dilantik ini kita akan Senin membuat alat kelengkapan Dewan dari Badan Musyawarah, Banggar, Komisi, Bapemberda, BK, ya itu perintah undang-undang. Dan kita akan menyusun jadwal 5 tahunan, jadwal 1 tahunan, dan nanti Bamus akan rapat untuk jadwal tiap bulan. Nah, yang perlu ditekankan tadi, karena wataknya DPD itu aspiratif, maka pada saat ada masukan dari masyarakat, ini yang akan kita sondingkan, kita bicarakan, kita sampaikan, karena kita penyambung lidah rakyat. Dan rakyat pembayar pajak itu yang utama yang akan mendapatkan kue pembangunan. Ada perombakan sistem segala macam, Pak? Atau bagaimana? Nggak ada. Mungkin kalau sistem ada di dalam OPD ya, bukan di kita ya. Karena kalau lihat di pemerintah pusat kan ada kementerian yang bertambah dari yang periode sebelum itu. Nah, ini barangkali ada nomenklatur, ada segala macam yang nanti ada perubahan. Kalau yang saya lihat di televisi, potensinya tahun depan atau mungkin tahun ini akan turun surat dari Kementerian Dalam Negeri, potensinya ada SOTK, struktur organisasi tata kerja yang mungkin disesuaikan, karena ada nomenklatur. Nah, tapi di sana ya, nanti begitu di sana ada konsiderannya dari keputusan kementerian, dilarikan ke kita bahas. Yang itu nanti akan mempengaruhi anggaran di 2026. Karena perencanaan RKPD itu paling lambat bulan Juni 2025 untuk anggaran 2026. Jadi saya yakin nanti akan ada penyesuaian, bukan perubahan ya, penyesuaian. Selamat Pak Suyatno atas terpilih jadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Pak, langkah pertama menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap apa ini? Ya, tentunya sebagai Wakil Ketua DPR, saya akan bekerjasama dengan Ketua DPR dan pimpinan-pimpinan yang lain dan teman-teman anggota yang lain untuk bisa bekerjasama meningkatkan kinerja lembaga ini. Kalau dibilang kinerja kemarin sudah bagus atau tidak, cukup bagus, tetapi kita berharap ada peningkatan kembali lembaga ini menjadi lembaga yang punya kinerja sesuai dengan tupoksi kami, yaitu bidang pengawasan. Sebenarnya apa yang belum tercapai ini Pak untuk program? Saya kira banyak. Yang pengelolaan di Kabupaten Cilacap itu kan tidak lepas dari kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini yang kita harus sinkronkan. Terlebih lagi nanti ada pemilihan kepala daerah yang baru, kita harapkan bisa sinkron dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Itu tentunya banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan. Kalau dibilang Cilacap sudah cukup bagus, nanti kita akan
berusaha menjadikan Cilacap lebih bagus lagi. Ada perubahan sistem atau bagaimana? Tetap. Saya kira kita sesuai tupoksi kami, yaitu lembaga pengawasan. Siap. Mungkin ada harapan Pak? Ya, dengan adanya pelantikan pimpinan-pimpinan yang baru, kami harapkan kita bisa meningkatkan kinerja. Kemudian wibawa lembaga ini memang harus betul-betul dijunjung tinggi. Dan kami juga akan mendampingi kepada teman-teman yang lain, baik pimpinan maupun anggota, untuk bisa bekerja sama dengan eksekutif, kemudian para pengusaha, kemudian para wira-usaha, dan lain-lain sebagainya, untuk membentuk masyarakat yang Cilacap yang lebih maju. Pak, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap ini, sampaikan kepada masyarakat. Ya, inilah demokrasi yang ada di Kabupaten Cilacap. Tentunya harapan kami untuk menuju Cilacap yang lebih baik. Sebagai salah satu pimpinan Pak untuk Pilkada Kabupaten Cilacap sendiri, untuk pilihan calon Bupati Cilacap Pak. Ya, tanggal 27 yang akan datang kita akan melaksanakan demokrasi. Mudah-mudahan masyarakat tahu bahwa pilihan putra-putra daerah nanti yang akan terpilih menjadi yang terbaik. Siap. Terima kasih. Selamat. Sukses selalu. Siap. Assalamualaikum. Penandatanganan kedua yang mengambil dapat disilakan kembali. Anggota Forkopimda, mantan Bupati Cilacap. Anggota DPRD beserta suami dan istri pertama-tama menikmati santap siang yang telah disediakan untuk Bupati Cilacap dan anggota Forkopimda, mantan Bupati Cilacap, mantan pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, dan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dipersilakan menikmati santap siang di lobi Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan anggota beserta istri dan suami. Nandi Eko, Cilacap Di News ruang- memberitakan. Di ruang makan.